135 perubahan tak terduga, 2. Apa yang terjadi? Kata-kata Leng Xicheng membuat Gu Qingqing dan Sekretaris Cheng sama-sama terkejut. Tuan Leng, Tuan bukan meminta saya untuk turun dari mobil, kan? Tanya Sekretaris Cheng yang menggigil karena ngeri sambil menudingkan jarinya ke wajahnya sendiri. Leng Xicheng mengabaikan Sekretaris Cheng dan hanya menatap Gu Qingqing dengan tatapan mata yang tajam. Bukannya kamu ingin kembali sendiri? Turun, pergi naik taksi sendiri, perintah Leng Xicheng pada Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak mengira bahwa begitu Leng Xicheng meninggalkan pintu rumah orang tuanya, pria itu akan langsung terlalu malas untuk berpura-pura. Bahkan, pria itu tidak sungkan untuk memintanya segera pergi dari pandangannya. Gu Qingqing berpikir, tidak, haruskah aku mengatakan bahwa dia sedang membersihkan villa sehingga begitu kamu kembali, dia bisa segera mengeluarkanku dan memberikan posisiku kepada yang lain. Tidak heran jika Leng Xicheng berjanji pada ayahnya untuk tidak akan melakukan hal yang sama dengan Chen Wenji lagi. Memilih yang lain, bagaimana bisa Leng Xicheng tertarik dengan wanita lain yang terlihat seperti orang itu? Baik, aku mengerti, aku tidak akan membuatmu kesulitan dan juga tidak akan menunda waktumu. Leng Xicheng bukan hanya membiarkan Gu Qingqing keluar dari mobil. Jika Leng Xicheng juga membiarkan Gu Qingqing keluar dari posisi Nyonya Leng untuk memberikan posisinya kepada orang itu, Gu Qingqing tidak akan terus repot-repot bertengkar. Ia masih ingin mempertahankan sisa harga dirinya. Ia pun kemudian segera membuka pintu mobil dan keluar. Kamu, Leng Xicheng menyaksikan Gu Qingqing berjalan keluar tanpa keraguan, kemudian menutup pintu mobil dengan mantap. Leng Xicheng ingin menahan Gu Qingqing, tetapi kata-kata itu mendadak terjebak dengan kaku di dalam mulutnya. Gu Qingqing berdiri di tepi jalan dan melambaikan tangannya. Sepertinya ia benar-benar sedang melambaikan tangan untuk memanggil taksi. Namun, kebetulan saat ini adalah waktu kerja dan tidak ada banyak taksi. Tuan Leng, Sekretaris Cheng ingin bertanya. Ia jelas melihat Leng Xicheng mengerutkan kening dan pandangannya terus tertuju ke arah Gu Qingqing. Sekretaris Cheng berpikir, tampaknya Tuan sangat mengkhawatirkan Nyonya, tetapi mengapa Tuan bersikap begitu dingin padanya? Leng Xicheng menarik kembali pandangannya dan segera memberi perintah dengan dingin, bukannya dia ingin kembali sendiri. Kalau begitu, mengapa harus mempedulikannya? Mari kita pergi. Sekretaris Cheng tidak berdaya dan hanya bisa mematuhi perintah Leng Xicheng. Ia menginjak kopling dan menyalakan mobil hingga mobil perlahan-lahan mulai melaju. Sementara Leng Xicheng duduk di kursi belakang, matanya terus melihat ke arah kaca spion. Gu Qingqing tidak banyak tidur semalam dan juga diganggu oleh Leng Xicheng untuk waktu yang lama pagi hari ini. Tubuh Gu Qingqing sudah begitu kurus. Saat ia ditiup angin luar, roknya berkibar hingga semakin menampakkan tubuhnya yang ramping dan putih. Gu Qingqing jelas sangat kurus dan bahkan tidak tahan serangan sekali dari Leng Xicheng, tetapi ia masih begitu keras kepala. Setelah ia jatuh cinta dengan pria itu, tidak peduli mereka telah tidur bersama selama 3 atau 5 tahun, tidak akan ada perubahan sedikitpun. Leng Xicheng menyipitkan matanya sedikit. Mobil juga berangsur-angsur melaju lebih cepat. Bayangan Gu Qingqing di kaca spion menjadi semakin kecil hingga Leng Xicheng tidak bisa melihatnya di kaca spion lagi. Leng Xicheng tiba-tiba berteriak, hentikan mobilnya. Berbalik, putar balik mobilnya. Sekretaris Cheng sontak terkejut karena teriakan Leng Xicheng yang terlalu keras. Ia hampir kelewatan memutar setir dan menabrak pagar penghalang. Tuan Leng, tidak bisa. Ini adalah jalan utama di jalan lingkar. Belum lagi, rapat akan segera dimulai. Tuan harus datang. Kendaraan apapun tidak boleh berputar, apalagi berhenti, di jalan utama. Rapat hari ini bahkan lebih penting. Meskipun mereka berangkat sekarang, Sekretaris Cheng khawatir tidak ada cukup waktu tersisa. Mana mungkin mereka bisa kembali lagi. Aku memintamu untuk berbalik. Teriak Leng Xicheng lagi. Entah rapat ataupun jalan lingkar macam apa, itu semua tidak sepenting Gu Qingqing saat ini. Kondisi kesehatan wanita itu hari ini memang tidak baik. Bagaimana jika ia terkena flu karena terus-menerus diterpa angin luar? Sekretaris Cheng benar-benar tidak berdaya. Ketika mereka mencapai jembatan layang di depan, ia langsung mengemudikan mobil hingga berbalik dengan cepat. Tetapi, saat mereka sampai di tempat tadi, mereka malah tidak dapat menemukan Gu Qingqing. Gu Qingqing sedang dikejutkan oleh hal lain yang baru ia temukan. 136 perubahan tak terduga 3. Ketika Gu Qingqing sedang melambaikan tangannya di tepi jalan, kebetulan sebuah mobil perlahan melaju melewatinya dan tampaknya ingin berhenti. Ada pasangan yang duduk di dalam mobil itu. Pria tersebut adalah kekasih Li Yuyu,
Zhang Fuxing, sedangkan wanita tersebut bukan Li Yuyu. Mengapa Gu Qingqing mengira kedua orang ini adalah pasangan? Karena ketika mobil ini lewat di depannya, jendela mobil tidak tertutup. Ia bisa melihat pria itu mencium pipi wanita di sebelahnya. Gu Qingqing tertegun selama beberapa detik. Saat ia melihat mobil itu melaju ke tepi jalan dan berhenti, ia pun mengikutinya dengan hati-hati. Benar saja, ketika mobil itu berhenti, pasangan tadi keluar dari mobil dan berjalan bergandengan tangan menuju sebuah mal besar di dekatnya. Gu Qingqing mengikuti mereka sambil memperhatikan sepanjang jalan. Ia 100% yakin bahwa pria itu adalah Zhang Fuxing, sedangkan wanita itu tidak dikenalnya. Namun, pakaian wanita ini tampaknya sangat modis. Wanita itu juga bertubuh tinggi dan terlihat seperti seorang nona dari keluarga kaya. Keduanya berjalan ke bagian kosmetik di mal kelas atas terdekat. Sepertinya wanita itu sedang memilih parfum dan selagi memilih-milih, Zhang Fuxing masih terus bercanda dengan wanita itu. Zhang Fuxing tampaknya membuat wanita itu cukup bahagia dan keduanya benar-benar terlihat sangat dekat. Jika Gu Qingqing tidak salah mengingat, Li Yuyu pernah mengatakan bahwa Zhang Fuxing memiliki sifat yang pemalu. Ketika Gu Qingqing bertemu dengan Zhang Fuxing, pria itu juga tidak suka berbicara. Masalahnya, Li Yuyu masih sempat mengajak Gu Qingqing pergi Sabtu lalu untuk secara khusus melihat cincin pernikahan. Gu Qingqing berpikir, bukannya Li Yuyu juga mengatakan bahwa akan ada kabar baik. Kalau begitu, mengapa Zhang Fuxing? Gu Qingqing bersembunyi di antara dua konter kosmetik dan melayangkan tatapan dinginnya ke arah pasangan itu. Ia memperhatikan kedua orang yang saling berdekatan sambil menelepon dengan suara pelan, "Yuyu, aku belum melihat kamu dan Fuxing akhir-akhir ini. Kemana dia pergi?" Di seberang sana, terdengar agak berisik. Sepertinya Li Yuyu masih sedang bekerja. "Qingqing, aku sedang ada syuting luar lapangan di Jiangnan. Ada apa? Tolong bicara lebih keras sedikit," kata Li Yuyu. Gu Qingqing benar-benar tidak tahu bagaimana caranya ia harus memberitahu teman akrabnya. Ia berpikir sebentar, lalu berkata dengan cara lain, "Bukankah kamu bilang kalian akan menikah? Lain kali, bawa dia datang ke sini untuk bertemu." Oh, kamu barusan menyebut Fuxing, iya. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan bisnis. Kebetulan saat dia ada perjalanan bisnis, aku juga ada perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis, tampaknya sedang berselingkuh, pikir Gu Qingqing sarkastik. Kecuali jika Zhang Fuxing memiliki saudara kembar, orang yang ada di depannya ini pasti 100% adalah Zhang Fuxing. Kamu tidak takut kalau Zhang Fuxing akan menjadi seperti ayahmu di masa depan dan menjadi jahat ketika dia punya uang? Bagaimana mungkin? Jawab Li Yuyu dengan bangga, aku telah bersamanya sejak kami masih mahasiswa baru. Kami memiliki hubungan cinta yang begitu teguh selama bertahun-tahun. Setelah keluargaku menjadi kaya, aku juga tidak memberitahu dia. Dia tidak pernah meremehkan keluarga miskin. Tunggu sampai aku telah menikah dengannya, aku akan memberinya sebuah kejutan. Aku hanya khawatir itu bukan kejutan, tetapi ketakutan, pikir Gu Qingqing. Lalu, ia berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, kamu juga harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun juga, kamu telah membicarakan pernikahan dengannya. Jika tidak peduli seberapa cerobohnya Li Yuyu, ia juga merasa ada yang tidak beres. "Qingqing, ada apa denganmu? Apakah ada terjadi masalah?" tanya Li Yuyu. Gu Qingqing baru saja ingin berbicara. Namun, sepertinya ada seseorang yang sedang memanggil Li Yuyu di sana. Li Yuyu menanggapi dengan anggukan, lalu berkata, aku akan menutup teleponnya. Aku akan kembali akhir pekan ini, jadi mari kita bicarakan lagi pada akhir pekan ini. Setelah Li Yuyu mengatakan itu, terdengar suara telepon ditutup. Gu Qingqing melihat situasi yang berantakan di depannya. Ia cepat-cepat mengambil teleponnya dan diam-diam mengambil beberapa foto mereka saat mereka saling berdekatan. Gu Qingqing baru akan memberitahu Li Yuyu ketika temannya itu kembali akhir pekan nanti. Kemudian, Gu Qingqing keluar dari sisi lain konter kosmetik dan keluar dari mal. Gu Qingqing melambaikan tangannya untuk memanggil taksi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Leng Xicheng telah menunggu untuk waktu yang lama di tempat Gu Qingqing tadi turun dari mobilnya. Setelah sekretaris Cheng bertanya berkali-kali, barulah Leng Xicheng memutuskan untuk pergi. Selanjutnya bab 137 perubahan tak terduga 4.